Oke Mbak Kontring. Iki Mesi, lho mesi. rame-rame Mat ya. Aku sampai membahas sendiri kemarin tentang penggalangan dana. Ini masih barusan apa aja penggalangan dana. Oh, aku Ini apa? ya. Nah ya kamu kemarin, aku baru soalnya. Nek ora kontroversi ora kontring ngono ya. Iya, tapi saya berharap tidak kontroversi yang menyebabkan spiral. Spiral nggak apa-apa, tapi jangan menyebabkan spiral karena gagal kandungan kalau spiral. Nah, gini. Kan memang sebenarnya kan kalau masalah menggalang dana dan akhirnya kayak gini, menggalang dana tentang teman-teman yang sakit, entah statusnya mereka legal atau ilegal, sebenarnya ini udah lama kan, Mbak. Lama itu dari dulu sudah ada. Dan aku memang orang pertama yang akan selalu komentar, menyampaikan kenapa, pasti tak tanya dulu kenapa harus menggalang dana. Kalau aku nggak kenal orangnya. Terus kenapa bahkan 5 tahun silam, ya kan? Ini anak paper. Terus ada yang mengupload, Mbak, siapa kalau kenal orang ini, tolong hubungi saya. Kenapa harus hubungi Anda? Itu kan aku kritis memang ya. Kenapa tidak ke KJRI? Emang siapa Anda? Anda siapanya? Kenapa harus Anda? Nah, akhirnya dia yang marah-marah. Aku kan mesti kon KJRI, Mbak, gini. Status dia apa? Aku langsung gitu. Akhirnya dia kan ngomong. Nah, di sini sampai sini status dia ternyata paper recognize. Papernya expire. Otomatis tidak bisa didapat datanya. Si mbaknya ini kan statusnya meninggal. Nah, akhirnya saya kontak KJRI ya, itu waktu itu Pak Erwin, ya. Beliau membuka diri. Oh, benar Mbak Kontring, beliau statusnya paper recognize. Jadi kita tidak bisa mendapatkan data beliau atau keluarga beliau yang di Indonesia. Oh, kalau begitu bagaimana Pak kalau saya bantu untuk mencarikan keluarganya di Indonesia? Oh, monggo silahkan. Di situ dalam hitungan 1 jam sudah ada hubungi saya. Nah, kan ini kan jelas. Nah, terus ada lagi foto seorang PMI Hong Kong saat di dalam rumah sakit, Mbak. Ini bocah wis neng Indonesia. Ini diangkat dibuat untuk donasi. Aku ya tekon donasi apa? Dia di mana? Aku pasti akan seperti itu. Tapi aku saat itu belum tak bahas legal-ilegalnya. Berikutnya tahun 2020 ada lagi postingan yang sama. Di situ aku nulis akhirnya panjang kali lebar. Zaman semono kan aku sih nulis. Bahwa menggalang dana di Hong Kong itu ilegal. Ilegalnya dari mana? Memang pemerintah tidak membolehkan, kecuali ada beberapa kondisi dan itu pun urgent dan wajib izin. Izinnya kemana? Izinnya ya ke pemerintah Hong Kong. Nek terkait dengan warga negara Indonesia ya ke KJRI. Nah, setelah 2020 itu aku ngubungin KJRI juga. KJRI juga bikin postingan yang sama. Kebetulan kemarin aku dapat lagi itu kok aku wes mle karena capek loh. Ya kan? Terus aku cari karpe tak repost postinganku lama, ternyata tak cari nggak ketemu. Nah, ya wes tak bikin, aku ditelepon karena kebetulan ada salah satu dari kotaku, bocah dari kotaku juga sama meminta donasi yang sama untuk keperluan yang sama. Wong loro. Ya orangnya ya sama sih sebenarnya, karena memang saat itu kasusnya satu orang itu kan kebetulan. Terus aku ditelepon, Tring, mbok kae diajari, dididik cah magetan ki. Loh, cah magetan emang kenapa? Nah, kok galang dana kanggo wong sakit padahal dia ada majikan dan lain sebagainya. Nah, terus aku gini, mereka nggak ada yang hubungi saya. Sejauh ini kalau WMP bergerak itu mereka mesti konsultasi dulu ke aku. Jadi nggak ada ceritane langsung gerak dewe, nggak ada Mbak. Meskipun dari Indonesia itu tanya dulu Mbak Kontring ini langkahnya apa, bagaimana, langsung diwakilkan ke dompet duafa aja, atau kita bergerak tapi di bawah tangan. Artinya di bawah tangan ini kita tidak melalui izin, tapi kita perorangan neng jero dewe seikhlasnya di via grup kita sendiri. Nah itu kan beda Mbak. Tapi kalau kamu woro-woro dan menyatakan seikhlasnya untuk meringankan beban si A karena dia sakit begini, nah ini pertanyaannya dia statusnya apa? Ada yang tanya sama saya, itu statusnya apa overstay toh? Dul, temanku lawas. Tidak, dia ada majikan.
Lah, kenapa harus donasi? Wong yang overstay saja tidak boleh donasi. Nah, ini masalah orang sakit ya. Masih ingat nggak Hong Kong Free Press nggalang dana buat teman-teman yang didenda? Tidak boleh. Nah, Tidak boleh. dan apa jawabannya? Pidana toh? Betul. Nah, dari situ itu kita belajar peraturannya. Tapi saya tidak melarang orang-orang mau kasih ke dia. Oke. Jadi intinya sebenarnya mungkin pemahamannya beda karena dari situ mereka memetik bahwa mengatakan bahwa kamu melarang orang memberikan sesuatu. Nah, di situ kan saya bilang sebenarnya kita berbicara tentang peraturan. Kalau masalah hati itu kan nggak bisa ada peraturannya. Nggak bisa. Jadi peraturan apapun nggak masuk dan mereka kan berbicara tentang hati. Sekarang kan mereka saya tidak Iya. tahu ya, saya tidak tahu karena saya cuma di screenshot dikirimin. Dan kayaknya terus ada yang rame-rame gini. Kontreng itu cuman mau bikin untuk YouTube-nya saja, cari subscriber. Terus akhirnya akan ada. Tapi subscribermu lebih banyak dari aku kok, nggak usah khawatir. Bukan masalah itu. Terus akhirnya gini, akan rame-rame aja tidak di-subscribe karena memang ada yang saya tidak setuju dengan postingan konten. Saya tidak meminta orang lain setuju dengan postingan saya. Saya juga meminta Anda harus ngikuti postingan saya. Tapi yang saya bahas jelas, saya berbicara prosedur dan peraturan. Anda tidak mengikuti prosedur dan peraturan, itu hak Anda. Itu saja. Ya seperti yang saya bahas tadi ya, mengatakan bahwa itu adalah hak pribadi ya. Karena sama dengan saya selalu bilang bahwa kamu punya opinion, saya juga punya opinion, dan tidak pasti bahwa kamu benar atau saya benar. Tapi kita berbicara tentang peraturan, mau tidak mau ya harus ikut. Mau tidak mau harus ikut, karena kalau kita melanggar peraturan di Hong Kong ya dendanya di kita. Sebenarnya maksud dia baik karena ingin mengingatkan, tapi mungkin cara dan tanggapan Anda itu berbeda. Kalau saya pribadi waktu dengar dia ngomong, saya rasa nggak masalah sih, kan mendidik publik bahwa ini tidak boleh. Tapi kalau mau ngasih silahkan. Iya, tapi melalui kalau kalian mau ngasih secara pribadi silahkan, tapi jangan dipublikasikan seperti itu karena itu berbahaya juga buat kalian sendiri. Karena apa? Saat ini perlu diketahui money laundry, kasus seperti ini akan merambah kemana-mana. Dan kalian harus ingat, kita sebenarnya diawasi secara langsung dan tidak langsung. Dan Iya, jangan dikira bahwa jangan YouTube dikira. saya juga nggak ada yang ngawasin jadi, gitu loh, Pak. Jadi di sini kan mengajari teman-teman lebih ke awareness sebenarnya. Tapi kalau disuruh lebih berhati-hati, lebih kewaspadaan, kalian malah jurusnya itu ke privasi saya, ke personal saya. Bahkan sampai ada yang aku dikabari deloken awakmu delok ning lonte lah dan lain sebagainya. Aku ya selagi mereka bahagia ya biarkan saja. Itu saja sih aku sih enggak mau ambil pusing ya. Jadi yang pasti seperti yang aku sampaikan, di saat Anda berurusan dengan data, dengan hukum, bukti yang berjalan itu. Nek wis kenapa sih saiki kok pikir barcode-mu kuwi gak kena didelok sapa datamu dah? Goleki kamu itu gampang ning Hong Kong. Sebenarnya nggak usah golek ya, dari nomor HP aja ini sekarang sudah connect karena sekarang connect. itu sudah nomor HP itu sekarang sudah didaftarkan dengan Hong Kong ID kalian. Semuanya Secara langsung dan tidak langsung. Lokal, enggak kita semuanya. Jadi lebihlah berhati-hati itu saja. Jadi intinya gini loh Mbak, menggalang dana bagi kami, saya dan Mbak Kontrak nggak ada masalah, cuman hati-hati karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Iya, karena orang teman-temanku aja yang kita sering nongkrong itu Mbak, kan teman-teman itu pakai volunteer dompet duafa, saya nggak negur. Kalau yang nggak pakai dompet duafa atau nggak pakai volunteer itu hati-hati ya. Aku pasti ngomong hati-hati karena kita tahu gitu loh. Jadi sebab dan akibatnya. Betul, meskipun kamu bilang, soalnya aku pernah juga mengingatkan neng gone Victory. Dia ngasih orang lokal sing wong gaene minta-minta iku lho. Mereka kasihan padahal jangankan Anda eling lah wong nomor 1 sak Hong Kong pernah ngasih $500 dikritik entek-entekan. Iya. Karena memang nggak boleh. Ya intinya kamu pengen kayak aja didudune di kamera. Iya. Intinya seperti itu. Apalagi untuk social experience di Hong Kong kayaknya itu sangat tidak boleh. Karena jadi beda sama Indonesia ya, beda sama Indonesia. Kamu bisa kayak ngasih orang dimanapun nggak ada yang nangkep kamu, tapi kalau di sini bener-bener
Mbak E masih ingat kasus kemarin yang dimana cuman masalah dia utang Pak Tato ngasih uang 100 dikiranya dia jualan dan ditangkap Iya, polisi sampai sidang 2 tahun padahal dia tidak jualan. Nah, Tidak jadi jualan, Mbak. transaksi itu Padahal makanya tidak ada padahal transaksi loh. Tidak ada transaksi, tapi waktu ngulurin uang. Nah, terus Difoto. ini juga Mbak, dulu kan mungkin teman-teman nggak lawi ya, majikannya yang jualan online, Pembantunya yang nganterin ya? yang nganterin, ini Kena. juga kena, jadi lebih berhati-hati. Nah, kemarin mungkin sudah ada kan, terus akhirnya kan karena ada nih temanku yang begitu, tak bilangin, stop. Jadi jangan lakukan, karena di saat kamu memberikan barang meskipun tanpa uang, ada transaksi atau tidak, kamu tetap kena, apalagi di MTR. Di MTR itu sebenarnya lagi Sudah tidak boleh itu. bukan Bukan sudah tidak boleh, sebenarnya dari dulu ya memang nggak boleh sih. Sebenarnya gini loh, le apes yo kena. Iya. Sebenarnya dari awal tuh sudah diawasin. Tapi karena belum apes, kalian masih aman-aman saja. Iya. Saya lihat banyak sekali di Koswebe, di Jingwan termasuk ini dan di Taiwan, dimanapun itu ada transaksi dan saya cuma berpikir, muka-muka gak apes. Iya, betul. Gak Makanya kan apes. siapapun, aku cuma mengajarkan kalian lebih berhati-hati. Di sini karena bener, aku dulu juga sama. Anak bosku dulu juga jualan online kan. Kadang aku antar bar itu kan aku nggak mau. Tapi kalau suruh ngirim ke kantor pos atau ke SF itu beda. Nah, jadi akhirnya dia pun ganti. Oh ya wes nek ngono, nggak berani. Akhirnya cuma nyuruhnya aku kan suruh bawa ke SF. Jadi beda. Jadi penggalangan dana saya dan Kontreng tidak pernah melarang. Cuman saya berharap kalau memang ada penggalangan dana itu digunakan sesuai dengan yang kalian butuhkan. Jangan lupa diri. Masalah kalian mau ngasih siapa itu hak kalian deh. Saya itu toh juga uang-uang kalian, mau disalahgunakan atau tidak juga uang-uang kalian. Cuman yang saya tegaskan, saya tegaskan karena selama ini saya mulai belajar, meskipun mungkin donasi saya tidak berupa uang, tapi otak dan pikiran mulai mulai memanage, dalam artian tidak semua orang itu membutuhkan kamu. Oke. Jadi berikanlah energimu untuk mereka yang memang benar membutuhkan kamu. Kalau memang kamu butuh, ngomong, tapi ojo kamu menggunakan orang lain untuk mencari simpati, itu saja. Malah saya jujur saya tidak tahu menggalang buat siapa dan apa. Saya cuma dapat screenshot dengan komen aja. Saya itu malah karena tahu. Memang ada justru yang nge-screenshot komenannya di tempat saya itu bilang nggak butuh donasi, nggak apa. Nah ini kan artinya kalau yang bersangkutan sendiri tidak bisa ngomong, aku butuh biaya, aku kesulitan, itu artinya kamu ngapain? Oh berarti maksudnya yang butuh yang mau didonasi ini sombong gitu maksud kamu? Iya, masalah sebenarnya kan gini Mbak ya, aku pribadi, karena aku bergulat dengan teman-teman yang juga menggalang dana, yang bergerak di bidang charity. Kita itu prinsipnya, kalau si A ini PMI Hong Kong ya, membutuhkan, dia ngomong ke kita pasti tanya butuhmu berapa, buat kemana. Kita gerak, tapi kita punya limit. Jadi dia ngomong ke kita dulu, bukan kita ngajak uang ngasih. Oke, sebenarnya membantu yang membutuhkan. Tepatnya begitu. Kenapa? Nah, mungkin kan makanya kan aku ngomong, aku mulai belajar. Jadi kenapa? WA aku kalian mau ngomong, jarane membantu, WA gak dibales, WA gak didelok, WA mau didelok tok, mau dibaca tok, inbox mau dibaca tok, telepon gak diangkat. Di sini mohon maaf sekali lagi, waktu dan energi saya akan saya simpan bagi orang yang membutuhkan. Kalau Anda memang tak lihat sepertinya kamu bukan tipikal yang memang membutuhkan saya, ya paling tak kasih link saya untuk mendengarkan, itu saja. Oke, jadi intinya kadang kita punya limit juga Mbak, kesabaran kita juga ada batasnya juga. Dan waktu kita juga ada batasnya, jadi kita tidak akan merespon terlalu cepat untuk energi-energi negatif. Kalian punya energi negatif, kita bisa netralisirkan, tapi kalau bisa, kalian ngengkel, ditinggal. Jadi sekali lagi untuk penggalangan dana, di sini saya cuma ingin bilang, ya silahkan saja, nggak ada masalah. Intinya buat yang membutuhkan, biar orang yang membantu dengan ikhlas dan senang hati dan berkah. Ojo sombong. Dibantu kan kebanyakan dari pengalaman saja ya.
yang dari Arab Saudi atau dari mana itu dulu, zaman-zaman dahulu kala, saat dibantu mereka lupa diri, bukannya untuk menjadi berkah bagi sekelilingnya, menjadi berkah buat keluarganya, malah dibuat foya-foya. Nah itu kan lain ceritanya. Tapi sekali lagi, namanya sudah menanam, terserah mereka mau jadi apa. Ya Yang penting ibaratnya ikhlas. kita menanam padi itu memang pasti tumbuh padi, tapi pasti ada suket teki. Ya suka teki, urusan suka teki, tapi kan kita tetap lanjut. Ya. Nanam jagung nggak akan keliru buah mangga kok. Aku yakin itu, nanam jagung nggak akan keliru buah nangka. Iya, intinya tetap ada suket tekinya di padi, tapi bukan berarti kita nggak dapat apa-apa. Ya entah Tetep. padimu gabuk orane karek lah penny. tetap. Jadi saya tetap percaya dengan kalau suka teki itu saya kurang respon dengan itu. Saya percaya kalau kita nanam jagung, tumbuhnya jagung, nggak mungkin mangga. Jadi sekali lagi, kalau kamu hari ini menanam, suatu saat kamu akan menuai. Itu aja pesan dari kami. Ada yang Ya. pesan Mbak Kontrek? Pesanku ya satu aja, mulailah untuk upgrade diri dan lebihlah objektif, karena kita itu sudah tertinggal, ya jangan sampai tertinggal lagi, itu aja. Gunakan internet sebaik mungkin. Saya tahu informasi dari kami, kalau kalian merasa tidak dibutuhkan, ya tidak dibutuhkan. Tapi jangan sampai kepepet baru tahu Facebook kami dan YouTube kami. Itu aja dari kami. Terima kasih dan bye-bye. Bye-bye.